Halo, kita jumpa lagi dengan saya Henny untuk membahas mengenai brand value change atau rantai nilai merek. Merek atau lebih dikenal dengan brand adalah harta yang tak terwujud di perusahaan. Jika sebuah perusahaan meninggalkan merek yang sudah kuat atau tidak memelihara merek dengan baik, kita tinggal menanti saat nilai perusahaan itu akan turun drastis. Tidak heran semua perusahaan berlomba untuk meningkatkan brand value atau nilai merek. Ketika hadir dalam acara Indonesia Brand Summit 2014, pakar brand dunia Kevin Lane Keller menyampaikan bahwa di antara keuntungan memiliki brand yang kuat, selain memperkuat relasi produsen dan konsumen, juga bisa meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran. Salah satu cara untuk memperkuat brand adalah melalui brand value chain atau rantai nilai merek. Model ini menunjukkan rangkaian proses yang menambahkan nilai pada brand dan membantu perusahaan memantau rangkaian tersebut. Dari proses ini, Anda juga dapat memantau dan mengerti lebih baik dampak finansial dari proses tersebut, kata Keller. Lalu apa brand value chain? Brand value chain adalah pendekatan terstruktur yang ditujukan untuk meningkatkan nilai brand, dan proses brand value chain ini terdiri atas 1. Investasi program pemasaran atau marketing program investment. Di tahap ini, program pemasaran berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan pemilik merek untuk mempengaruhi merek mereka. Investasi program pemasaran adalah setiap investasi program pemasaran yang berpotensi dapat mempengaruhi nilai merek, sengaja ataupun tidak. Seperti tautan atau link dalam model ini mencakup penelitian dan pengembangan produk serta desain produk. Kemudian semua investasi dalam komunikasi termasuk iklan, promosi, sponsorship, publisitas, dan hubungan masyarakat. Kemudian investasi dalam perdagangan atau dukungan perantara. Lalu semua investasi pada karyawan termasuk seleksi, pelatihan, dan yang mendukung. Brand value chain pada tahap yang kedua adalah pembentukan pola pikir atau mindset pelanggan. Pola pikir pelanggan merupakan tahapan kedua yang mencakup segala sesuatu yang terjadi di benak konsumen sehubungan dengan pemikiran mengenai merek, perasaan, pengalaman, keyakinan, dan juga sikap. Pada tahapan ini, pentingnya merek bagi pelanggan disebut dengan ekuitas merek. Pola pikir pelanggan mencakup asosiasi yang terkait dengan merek dalam ingatan pelanggan tentunya, atau segala sesuatu yang ada di benak pelanggan sehubungan dengan merek, yaitu pemikiran, perasaan, pengalaman, citra, persepsi, dan sikap tadi. Pola pikir pelanggan adalah satu-satunya tahap dalam rantai nilai yang sepenuhnya berfokus pada konsumen, sehingga menjadikannya pada tahap ini di mana ekuitas merek paling baik diukur dan diciptakan. 5 elemen atau dimensi muncul pada tahap ini sebagai ukuran utama untuk pola pikir pelanggan, yaitu awareness, association, attitude, attachment, dan activity. Value state yang ketiga adalah pembentukan performa pasar. Nah, komunikasi investasi mempertimbangkan kinerja pasar dari faktor-faktor lain seperti biaya, penggantian, dan harga pembelian dalam akuisisi untuk tiba pada penilaian nilai pemegang saham secara umum dan nilai merek secara khusus. Elemen yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah price premium, price elasticities, market share, expansion success, dan juga cost structure. Value stage yang keempat adalah shareholder value. Investasi program marketing misalnya, shareholder value ini adalah dilakukan pada produk, komunikasi, perdagangan, dan investasi pada pekerja.
Kalau perusahaan melakukan rantai nilai merek, maka hasil akhir dari serangkaian proses melalui rantai nilai merek ini akan meningkatkan harga saham dan kapitalisasi pasar. Keller memberikan beberapa contoh brand kuat yang menikmati keuntungan besar di pasar. Seperti Coca-Cola pada tahun 2010, dengan brand yang kuat, Coca-Cola mempunyai kapitalisasi pasar sebesar 146.730 juta US dollar dan menguasai 48% kapital market. Saat ini, salah satu brand yang sangat fenomenal yang nilainya terus mengalami peningkatan adalah produk Samsung. Produk elektronik asal Korea Selatan ini terus berinovasi dari masa ke masa. Beberapa tahun lalu, brand Samsung sulit dibandingkan dengan Sony. Produk asal Jepang itu terlihat sangat mapan dalam sektor elektronik. Namun, kemapanan itu lambat laun digeser dengan inovasi yang terus dilakukan oleh Samsung. Saat ini, brand Samsung menjadi brand dengan value brand terbesar kedua setelah Apple. Dari bahasan value state mengenai marketing, program investment, customer mindset, brand performance, shareholder value, maka Anda bisa menganalisa produk atau merek yang ada di Indonesia tentunya. Selamat mencoba, salam sehat kita semua dan sampai jumpa.